Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Luar biasa. Meskipun masih harus beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih Tuhan buat kami semua. Terima kasih untuk pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong setiap kami biarlah kami boleh mempunyai hati yang mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Menurut kalian, bersyukur itu penting enggak sih? Perlu tidak kita bersyukur? Tetapi Kak Eli, aku kan masih kecil, bagaimana caranya bersyukur? Sebenarnya kita bisa bersyukur dengan cara yang sederhana. Memuji Tuhan itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi aku mau nyanyi lagu apa? Coba, kita bisa nyanyikan lagu hati yang gembira. Kita nyanyikan lagu hati yang gembira bersama-sama, oke? Kalian yang di rumah boleh nyanyikan dengan gerakan, boleh nyanyikan dengan bertepuk tangan. Yuk kita nyanyikan lagu ini, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Satu kali lagi, pakai gerakan semangat. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gembira hari ini? Kalian sudah menyanyikan lagu ini dengan sukacita? Kak Eli harap kalian menyanyi dengan sukacita. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan cari tahu kenapa kok kita senantiasa harus bersyukur. Kenapa kok kita senantiasa harus bersukacita. Caranya gimana? Pakai cara yang sederhana. Nyanyi, memuji nama Tuhan, itu ada cara kita untuk bersyukur. Nyanyi apa? Hati yang gembira. Kita akan pelajari bersama-sama melalui firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong aku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, dibuka Alkitabnya ya, dari Amsal 17 ayat 22.
Bagi kamu yang belum bisa buka, bisa minta tolong mama atau minta tolong papa untuk bukakan. Buat kamu yang belum bisa baca, minta tolong mama atau papa untuk bacakan ya. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba kalian lihat wajah adik bayi ini. Mulutnya dibuka lebar, matanya berseri-seri. Wow, ini adalah wajah gembira. Kita bisa lihat begitu bersukacita, bahagia, ada senang, sukacita. Bagaimana dengan kalian? Tetapi sebenarnya gembira itu sendiri apa sih? Nah, gembira itu adalah suatu keadaan atau kondisi di mana kita merasa nyaman. Mungkin saat kita mendapatkan sesuatu atau saat kita dalam keadaan senang. Nah, adik-adik, sangat mudah bagi kita untuk merasa senang dan gembira saat kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya tadi, mendapatkan hadiah ulang tahun, atau dibelikan mainan, atau boleh nonton film sampai malam, atau yang lainnya. Tetapi sebenarnya kita patut bersyukur dalam segala keadaan. Rasul Paulus dan Silas pun berdoa, bersyukur dan memuji Tuhan walaupun mereka ada dalam situasi yang tidak menyenangkan dan tidak mudah bagi mereka. Waktu itu mereka ada di dalam penjara. Mengapa Paulus dan Silas di penjara? Karena mereka memberitakan Injil Kristus. Kita boleh lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 40. Ketika Paulus mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan, tuan dari hamba perempuan tersebut marah karena mereka tidak bisa memperoleh penghasilan besar. Tuan hamba perempuan petenung inilah yang membawa Paulus dan Silas kepada pembesar-pembesar kota supaya dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan sebagai pengacau. Nah, apa yang terjadi di dalam penjara? Perhatikan ceritanya baik-baik ya. Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak, "Inilah hamba Allah!" Tetapi Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Sehingga seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi bisa mendapatkan uang. Dan mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Dan kepala penjara menyiksa mereka lalu melempar mereka ke dalam penjara. Di penjara yang paling tengah, kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman yang lain juga mendengarkan pujian-pujian tersebut kepada Allah. Kemudian terjadilah gempa bumi, sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Lalu pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas lagi dan melanjutkan pergi memberitakan Injil Tuhan. Wow, luar biasa ya adik-adik. Paulus dan Silas meskipun ada di dalam penjara, tetapi mereka tetap memiliki hati yang gembira, tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan. Kita mau belajar dari Paulus dan Silas ya adik-adik, untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih, bersorak melalui pujian kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang hebat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar untuk senantiasa berdoa, bersyukur dan memuji nama Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami
Tetap mempunyai hati yang senantiasa bergembira dalam segala keadaan. Tetap bersyukur, tekun berdoa, dan memuji nama Tuhan saat kami senang maupun saat kami sedih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Karena hari ini kita belajar bersyukur melalui pujian, menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, Kak Eli mau kalian menyanyi nama Tuhan dengan diiringi musik oleh Kak Denny ya. Kalian nyanyikan lagu hati yang gembira dengan iringan musik ini. Nanti kalau sudah selesai, kirimkan video pujian kalian yang diiringi oleh Pak Denny ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, yuk mulai. Kak Eli cuma buka mulutnya, cuma pura-pura tapi tidak keluar suara. Suaranya dari kalian.